Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, tidak terasa liburan sudah selesai bagi para mahasiswa. Sebentar lagi mereka akan memulai untuk semester yang baru. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu Redeveloping Skills. Saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25, kita membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu kita lanjut di ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Maret 2023 adalah sebuah tanggal yang spesial bagi setiap kita yang tinggal di Indonesia. Mengapa tanggal ini spesial? Karena tanggal 2 Maret 2023 adalah peringatan 3 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 Maret 2020, saat itu Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 kasus COVID-19 yang pertama di Indonesia. Saya masih ingat waktu itu saya langsung pergi ke tempat yang menjual masker medis dan di sana wantri Bapak Ibu, dan saya tercapture dan foto itu didapatkan oleh jemaat saya. Ternyata boksunya ikut antri masker juga, begitu ya. Hingga tanggal 28 Januari 2023 tercatat di Indonesia ada sekitar 6.729 orang yang positif. Yang sembuh 6.564
dan yang meninggal dunia kurang lebih 160.000 orang. Menurut catatan WHO, COVID-19 ini telah menginfeksi dan menjangkiti 235 negara. Bapak Ibu, kita melihat pandemi ini adalah sebagai sebuah bencana, tetapi di sisi lain pandemi ini menimbulkan sebuah kesempatan yang baru bagi setiap kita. Apa kesempatan yang baru itu, Bapak Ibu? Menurut Profesor Sri Adiningsi, ya, Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, COVID-19 telah mengakselerasikan dunia ini, mentransformasi dunia ini menjadi dunia digital. Karena apa? Karena waktu COVID-19 itu kita diminta untuk mengurangi frekuensi tatap muka dan kontak. Bapak Ibu, menurut catatan Profesor Sri Adiningsi, ada 4 sektor yang akan diminati karena akselerasi transformasi dunia digital itu. Apa saja 4 faktor itu? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu dunia pendidikan. Dunia yang kita geluti selama ini, tempat kita melayani, tempat kita menjalankan panggilan kita sebagai tenaga pendidik untuk memberitakan, untuk mengajarkan hal yang benar, hal yang baik untuk mengembangkan peradaban dunia ini. Selain itu, Bapak Ibu, ada dunia kesehatan, ada dunia financial technology, dan ada dunia e-commerce. Itu adalah 4 dunia yang akan mengalami perkembangan yang pesat karena transformasi dunia digital itu. Bapak Ibu, kita mengalami sendiri. Sebagai dosen, ketika kita masuk di dalam masa pandemi itu, ya, saya rasa tidak ada yang menyukai, Bapak Ibu, ya. Kita harus belajar lagi Zoom, atau waktu itu ya kita pakai Google Meet untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Dan tantangannya banyak sekali, Bapak Ibu. Ada mahasiswa yang mendengarkan dosen yang mengajar sambil nyuci beras, begitu kan? Ada mahasiswa yang mendengarkan dosennya mengajar sambil tiduran dan lain sebagainya. Bahkan ujian lewat lentera pun, Bapak Ibu, jawabannya itu di copy paste. Dari mana saya tahu? Gampang, Bapak Ibu, ya. Jawaban mahasiswa itu di copy paste di Google dan muncul websitenya, Bapak Ibu. Mahasiswa mungkin dia pikir dia pintar, tetapi tidak tahu dosennya lebih pintar daripada mereka. Dunia pendidikan mengalami banyak perubahan karena COVID-19 itu. Oleh karena itu diperlukan banyak terobosan bagi setiap pemangku kepentingan di dalam dunia pendidikan ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berkembang. Mau tidak mau, kita harus berubah, mengembangkan diri di dalam dunia yang sangat dinamis ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita belajar dari perumpamaan talenta ini. Dari sini kita melihat ada 2 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Yang kedua, golongan yang kedua itu adalah golongan hamba yang malas. Hamba yang baik dan setia itu adalah hamba yang pertama dan hamba yang kedua, Bapak Ibu. Hamba yang pertama itu diserahkan kepadanya 5 talenta. Hamba yang kedua diserahkan kepadanya 2 talenta. Dan hamba yang ketiga, hamba yang malas ini diserahkan kepadanya 1 talenta. Bapak Ibu, apa sih arti kata talenta itu? Kalau kita menyelidiki di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, maka sebagian besar, kecuali NIV, Bapak Ibu, menerjemahkan kata talenton ini sebagai talent, yang bisa dimengerti sebagai sebuah skill atau kemampuan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mundur lagi, kata talenton ini, Bapak Ibu, menunjuk kepada sebuah berat logam. Sebuah logam yang kalau ditimbang itu sekitar 30 kilogram. Dan kalau kata ini, di dalam bagian ini kita jelas bahwa kata talenta ini menunjuk kepada penggunaan secara ekonomi, yaitu berkaitan dengan uang. Dan kalau digunakan di dalam istilah ekonomi, kata talenton ini adalah sebuah kata yang menunjukkan jumlah
yang sangat besar, Bapak. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu Bapak Ibu adalah upah kerja seorang buruh dalam 1 hari. Berarti Bapak Ibu untuk mengumpulkan 6.000 dinar atau 1 talenta itu, kita perlu kerja selama kurang lebih berapa? 6.000 bagi 300-an begitu ya. Kurang lebih Bapak Ibu kita perlu bekerja 20 tahun baru bisa mendapatkan 1 talenta ini. Ini dipercayakan 1 talenta, dipercayakan 2 talenta, dan dipercayakan dengan 5 talenta. Coba kalau kita konversi dengan uang kita di masa saat ini Bapak Ibu ya, UMK Kota Surabaya tahun 2023 itu nominalnya adalah 4.526.000 Bapak Ibu ya per bulan. Kalau dibagi dengan 26 hari kerja, hari Minggu kan tidak dihitung Bapak Ibu ya, maka 1 hari itu kurang lebih 174.000 Bapak. Nah kalau kita itu bekerja selama 6.000 hari, maka 1 talenta itu Bapak Ibu, nilainya kurang lebih itu 1 M. Besar nggak Bapak? Pernah lihat uang 1 M Bapak Ibu? Kelihatannya kok enggak pernah semua ya. Saya juga enggak pernah Bapak Ibu ya. 1 M Bapak Ibu. Kita mungkin pernah lihat spanduk harga rumah sekarang M-an Bapak Ibu ya. Enggak ada yang jut itu, enggak ada Bapak Ibu. Kalau mau yang jut itu Bapak Ibu di pinggiran kota Surabaya. Driorejo, Menganti gitu ya. Kemarin saya ucapan syukur Bapak Ibu di rumah jemaat di Menganti. Astagfirullah, jauh sekali Bapak Ibu ya. Rasanya itu gak tutuk-tutuk Bapak Ibu ya. Kena macet di pasar Menganti, mau balik ke Surabaya aja. Rasanya ampun gitu ya. Sampai jemaat ngomong gini, wes Pak lebih baik Pak, om aku kebanjiran di dekati gereja gak apa-apa Pak, timbang nang Menganti katanya begitu. Saking jauhnya. Bapak Ibu, hamba yang pertama kalau dia dipercayakan 5 talenta, berarti kalau dikonversikan dengan uang sekarang, dia terima berapa M? 5 M. Hamba yang kedua terima berapa M? 2 M. Untuk modal usaha bisa enggak? Sangat bisa. Wong yang terima uang kaget 15 juta aja bisa beli peralatan untuk memulai sebuah usaha kok. Ini 1 M Bapak Ibu. 2 M dan 5 M. Apakah Tuhan itu tidak adil ketika memberikan kepada hamba yang pertama 5 M, hamba yang kedua 2 M, hamba yang ketiga 1 M? Tidak. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, semua itu diberikan menurut kesanggupannya. Seringkali Bapak Ibu kita iri kepada orang lain. Loh kok dia itu dikasih banyak. Loh aku kok dikasih sedikit sih Tuhan. Kenapa dia lebih banyak? Bapak Ibu begini. Yang dipercayakan banyak akan dituntut lebih banyak. Yang dipercayakan sedikit ya akan dituntut sesuai dengan apa yang dipercayakan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, setelah tuannya kembali, sang tuan itu tidak pernah menuntut hamba yang kedua untuk menghasilkan 5 M. Betul enggak? Yang 2 M menghasilkan 2 M, tuannya bilang apa? Baik sekali perbuatan hambaku. Yang 5 M tidak pernah dituntut 10 M. Yang 5 M ya dikembangkan sesuai dengan tugas, kapasitas, dan tanggung jawabnya menjadi 5 M. Yang 1 M ini Bapak Ibu sudah dikasih 1 talenta menurut kesanggupannya. Bukan berarti dia tidak mampu, tetapi karena dia malas. Jangan iri dengan orang yang dikasih banyak. Seringkali kan kita kepingin ya, saya mau jadi orang seperti itu. Bapak Ibu kalau kita mau jadi orang seperti itu, dimulai dulu dari melakukan tanggung jawab kita, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang instan Bapak Ibu. Semuanya perlu proses. Mulai dari bawah, terus kemudian naik ya sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, saat ini kita dipanggil oleh Allah untuk mengembangkan kerajaan Allah melalui UK Petra ini.
Dan di dalam rangka inilah Tuhan mempercayakan kepada setiap kita hal yang berbeda-beda. Ada yang diberikan kemampuan untuk mengurus administrasi, Bapak Ibu. Surat menyurat, gampang atau susah Bapak Ibu? Kataannya gampang ya. Masuk no template, ngeprint, nomor surat. Tetapi kalau Bapak Ibu pelajari, administrasi itu tidak semudah yang dibayangkan. Setelah terima, tanda terima harus dimasukkan nomornya, perihalnya apa, dari mana, begitu ya. Ruwet Bapak Ibu. Terus kemudian ada yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurusi pemeliharaan bangunan. Untuk ngecekin, oh ini sudah mulai retak-retak, catnya sudah mulai perlu dicat lagi. Bersyukur ya semester lalu gedung B itu ya direnovasi, dicat dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Terus ada yang diberikan kepercayaan untuk mengurus izin. Gampang Bapak Ibu? Tidak gampang loh. Itu diperlukan ketekunan dan ketelatenan. Nggak sabar ngadepi orang pemerintah, nggak akan bisa goal izinnya. Sama seperti saya Bapak Ibu, waktu mengurus perpanjangan surat ijo gereja. Ya, diminta tanda tangan warga. Terus kemudian sampai ke kantor kelurahan, orang kelurahan minta, loh ini mana fotokopi KTP-nya? Warganya kok tanda tangan toh, enggak ada fotokopi KTP. Wah, balik lagi Bapak Ibu. Mintain fotokopi KTP, difotoin satu-satu warganya. Yang sudah tanda tangan itu Bapak Ibu dicari rumahnya lagi, foto KTP-nya, di-print lagi begitu ya. Terus apakah langsung goal? Enggak. Minta tanda tangan tetangga kanan kiri Bapak Ibu. Kelurahan enggak bisa mengeluarkan surat ini. Waduh, saya ngomong wis Pak daripada Bapak gegeran karo aku ya. Bapak telepon sama Kementerian Agama seminta surat ini. Akhirnya mereka berdiskusi sendiri Bapak. Dan saya eksekusi. Gampang ngurus izin? Tidak gampang Bapak. Tetapi kalau engkau dipercayakan hal itu, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tekun, dan kembangkan hal itu. Bertemu dengan orang lain kan juga demikian. Gampang? Tidak gampang Bapak. Jadi humas itu gampang enggak? Dipikir cuma ngomong tok gitu ya. Coba jadi humas, ya kan? Pasti pergumulannya juga setengah mati. Apalagi menjalin kerjasama dengan pihak lain. Saya kemarin lihat Bapak Ibu di IG-nya Oka Petra, bersyukur dapat tambahan 2 bis lagi Bapak Ibu ya. Untuk rute ke timur Bapak Ibu. Yang barat aja saya belum sempat naik Bapak Ibu ya. Saya pengen kalau ngajar itu Bapak Ibu ya, saya parkir motor saya di PTC, terus kemudian berangkat naik bis, pulang juga naik bis. Saya pengen nyoba gitu ya. Karena apa? Setiap kali saya ngantarkan anak saya sekolah, bisnya kosong-kosong Bapak Ibu. Dola eman-eman ya, sudah difasilitasi kosong-kosong begitu kan. Saya pengen nyoba tapi belum kesampaian. Sudah daftar aplikasinya Bapak Ibu, cuma belum kesampaian gitu ya. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita saat ini? Jangan iri, aku kepingin jadi ini, aku kepingin jadi si B, aku tak mau ngurusi izin. Bapak Ibu, kerjakan dengan tekun dan setia apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Karena melalui hal itu, ketika kita setia, Tuhan akan memberikan engkau kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan ini pergi dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, ia kembali berharap hambanya ini dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia percayakan. Dan kalau kita melihat hamba yang pertama dan kedua itu di golongan yang pertama mereka segera mengembangkan apa yang dipercaya oleh tuannya dan menghasilkan laba 100%. Sama hamba yang ketiga ini juga pergi tetapi tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh hamba di golongan yang pertama. Ia menggali lubang, tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan talenta yang tuannya percayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dia telah dipercayakan itu diambil daripadanya. Ya, anak saya SMP kelas 2 Bapak Ibu ya. Anak sekarang itu canggih-canggih Bapak Ibu, bisa membuat klip video sama musik ya, pakai aplikasi-aplikasi Canva apa. Mahasiswa sekarang kalau presentasi enggak pakai PowerPoint. Mereka semua pakai Canva karena di kelas itu WiFi on Bapak Ibu ya. Mereka buka Canva, mereka langsung presentasi begitu kan.
Nah, anak saya tak suruh bantu bikin klip untuk opening dan ending di live streaming gereja kami. Bisa Bapak Ibu, anak SMP kelas 2. Ya. Tetapi karena kesibukannya, akhirnya lama-lama tidak dibuat. Saya ngomong begini, Papa percayakan kamu hal yang sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau kamu tidak tanggung jawab, maka kepercayaan yang Papa berikan itu, Papa ambil kembali. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Dikerjakan oleh orang lain. Kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, jangan harap Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Kalau kita tidak melakukan dan mengembangkan apa yang Tuhan telah percayakan, jangan harap engkau bisa berkembang lebih lagi. Bapak. Oleh karena itu kalau kita melihat Bapak Ibu, selain hamba itu mendapatkan laba, hamba golongan yang pertama mendapatkan laba, hamba di golongan yang pertama itu mendapat pujian, hambaku yang baik dan setia. Baik karena apa? Dia tahu apa yang menjadi kehendak tuannya. Setia di dalam apa? Mengerjakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipercaya, kalau Bapak Ibu di dalam posisi hamba ini, Bapak Ibu pilih yang mana? 5 talenta, 2 talenta atau 1 talenta? Kita kalau lihat orang ya Bapak Ibu ya, wah enak ya, kerjaannya sukses begitu kan. Terus kemudian kita ingin meniru begitu kan. Kalau saya cerita sama mama saya, mah kalau bikin usaha ini kan enak ya mah ya, itu loh mah viral begitu ya. Mama saya cuma jawab, kamu itu sawang sinawang. Artinya apa? Cuma melihat apa yang enaknya, tetapi di balik yang enak itu ada sebuah proses perjuangan yang mereka lakukan karena kesetiaan mereka. Tidak seperti sekarang Bapak Ibu, orang mandi lumpur ya, dapat saweran begitu kan. Ada yang mandi lumpur di sini? Kalau untuk facial enggak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti ya ada mahasiswa UK Petra ya nyelup di dalam lumpur, disirami lumpur, terus kemudian ada yang nyawernya dosennya lagi ya, jangan sampai itu ya. Dia baik karena tahu apa yang menjadi kehendak tuannya. Dia setia karena dengan tekun mengerjakan dan mengembangkan apa yang tuannya percayakan itu. Dan akhirnya rewardnya apa Bapak Ibu? Dipercayakan kepadanya sesuatu yang besar. Dan ia ikut ambil bagian di dalam kebahagiaan sang Tuhan. Engkau mau menjadi besar, setialah dalam perkara kecil. Ketika engkau jadi mahasiswa, jangan nyontek. Tadi kami rapat di DMU Bapak Ibu ya. Sekarang itu mahasiswa itu Bapak Ibu banyak cara untuk mengcopy paste tugas orang lain. Meskipun sudah ada Turnitin Bapak Ibu. Tapi ya bisa kelolosan kalau diparaphrase, betul enggak? Pokok pikiran orang lain diadopsi, pokok pikirannya dibahasakan ulang. Gitu. Kalau engkau tidak setia dalam buat papermu, jangan harap engkau bisa menghasilkan tulisan akademis yang baik. Semua itu dari proses satu persatu engkau kerjakan dengan setia, maka engkau akan percayakan, Tuhan akan percayakan kepadamu perkara yang besar. Mahasiswa itu di akhir semester pasti ada yang ngomong begini, Pak nilai saya kurang 2 poin Pak. 2 poin itu kurang jadi A Pak, dari B plus jadi A. Saya ngomong gini, mohon maaf ya, saya bukan tukang katrol nilai. Apa yang kamu dapatkan, yaitu yang kamu dapatkan di semester ini. Gitu ya. Ada pernah anak mantan pembimbing saya Bapak Ibu. Semuanya nilainya A, mata kuliah saya dapat B plus. Adiknya ngomong sama Coach Chandra, kita kan kenal, nanti dibantu katanya begitu ya. Jadi kalau dia ketemu itu ingat ya, cuma etika profesi aja yang B plus, yang lain A begitu kan. Adik sepupu saya di kelas saya juga sama Bapak Ibu. Koncone ngomong gini, enak kon kokomu dewe sengajar, engkau dapat A. Tetap Bapak Ibu, enggak dapat A. Karena apa? Apa yang dia kerjakan, itulah yang dia dapatkan. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan engkau dalam perkara yang besar. Tetapi kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, apa yang telah dipercayakan itu akan diambil daripadamu. Perhatikan, apa yang disampaikan oleh tuannya ini kepada hambanya ini. Dikatakan bahwa dia adalah hamba yang apa? Malas dan jahat. Kenapa jahat? Dia tidak tahu apa yang menjadi kehendak
tuannya. Dia pikir tuannya seperti ini, tetapi tidak seperti apa yang dia pikirkan. Kalau kamu tahu tuannya seperti ini, maka seharusnya kamu mengerjakan bagianmu dengan baik. Dia malas karena apa? Dia tidak mau mengembangkan apa yang dipercayakan. Bahkan dikatakan hal yang sederhana sekalipun dia tidak lakukan, yaitu apa? Menitipkan uang itu dan menghasilkan bunga. Memang orang Yahudi tidak boleh memberikan bunga, Bapak Ibu. Tetapi kalau uang itu dibungakan di orang lain, itu boleh, Bapak Ibu. Yang bukan Yahudi masih diperbolehkan. Di dalam kitab Ulangan dicatat akan hal itu. Hal yang sederhana sekalipun tidak dilakukan. Kalau boleh sekarang bahasanya ini. Yang paling sederhana, kamu dapat uang 1 M. Gak usah ngapa-ngapain. Kamu dapat apa? Deposito toh. Deposito bunganya sekarang berapa? Kurang lebih 3%-an. 3% kali 1 M berapa Bapak Ibu? Kalau 10%, 100 juta. 1%, 1 juta. 3%, 3 juta. Dikurangi administrasi 25%. Iya toh? Berarti kurang lebih terima noti opah. Cuma dodok ongkang-ongkang dekek nobang duitnya terima noti opah. Gampang nggak? Siapa yang mau? Daripada kamu mandi lumpur, mending kamu deposito uang itu kan. Tetapi hal yang mudah itu pun dia tidak lakukan. Bapak Ibu, kita saat ini hidup di dalam masa yang sama seperti hamba-hamba ini. Yaitu apa? Menanti kedatangan dari Sang Tuhan ini untuk kembali. Dan masa ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk terus dan senantiasa berkembang. Ya. Karena ada kabar-kabar itu sudah santer Bapak Ibu ya. UK Petra beli tanah di Royal Residence. Wah, semua apartemen di sana Bapak Ibu dibangun. Ya. Semua orang promonya apa? Investasi, melangkah ke UK Petra di Royal Residence. Lu bayangkan, harganya itu wis gila-gilaan Bapak Ibu ya. Royal Residence, pastori kami di Babatan Mukti, dekat lagi, tinggal jalan aja sampai Bapak Ibu. Apartemen-apartemen yang dibangun sana harganya mahal. Nah kalau kita sudah dipercayakan itu, kita harus upgrading diri untuk apa? Untuk mengembangkan itu. Bapak Ibu. Kalau tidak, maka Tuhan yang akan mencabut kepercayaan itu. Namun, di dalam menanti Sang Tuhan itu, kita seringkali juga mempunyai sifat kemalasan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah terlanjur nyaman dengan apa yang ada. Ya wis lah, wong kerja ngene ya wis dapat enak kok. Ngapain sih kerja harus susah-susah lagi, ngembangkan apa lagi? Bapak Ibu, rasa nyaman itu adalah musuh terbesar bagi yang namanya pertumbuhan. Ada satu kalimat yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan. Dan tidak ada kenyamanan di dalam pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan. Dan tidak ada kenyamanan di dalam pertumbuhan. Kalau engkau mau bertumbuh, maka engkau harus siap untuk apa? Ditempa oleh Tuhan. Dihancurkan bahkan. Untuk apa? Mengalami yang namanya pertumbuhan. Sudahlah, tidak usah terlalu muluk-muluk, Pak. Ya, sekarang ini sudah enak kok. Ngapain kita kembangkan lagi? Ya. Lalu yang kedua, kenapa kita malas untuk berkembang atau bertumbuh? Karena kita memikirkan agenda kita sendiri, Bapak Ibu. Dan kita mengukur semuanya dari apa? Apa yang kita terima, misalnya gaji. Aku ndak upgrading pun gajinya wis cukup kok. Ngapain aku harus sekolah meneh? Sekolah lagi, aku harus meres otak lagi. Bapak Ibu, kemarin saya baca berita, ada seorang pejabat Bapak Ibu mempunyai, saya lupa ya, kurang lebih 10 gelar akademik kalau enggak salah ya. Wih, luar biasa Bapak Ibu ya. Enggak tahu itu Bapak ini makan apa gitu ya, bisa sekolah begitu banyak. Saya kuliah S2 lagi di saat aja tugas bikin paper, baca buku, kepala wis pusing Bapak Ibu. Ini punya 10 lebih gelar akademik. Dan dihargai, ya dicatat di dalam Museum Rekor Indonesia, yaitu apa? Pejabat yang punya gelar akademik terbanyak, luar biasa ya. Siapa yang mau gelar akademiknya banyak Bapak Ibu ya? Tambahlah penderitaan hidupmu, begitu kan?
Seringkali kita fokus kepada agenda kita sendiri. Gajinya wis enak, jabatan akademik sudah ada, fasilitas sudah oke. Ya sudahlah, yang penting kita jalani apa yang ada. Kisera-sera, whatever will be, will be. Yang lain mau apa terserah, pokoknya aku sudah nyaman. Kita tidak memikirkan rencana Allah, tidak memikirkan rencana pekerjaan Allah. Bapak Ibu, yang ketiga, dikatakan bahwa seorang itu malas karena apa? Karena lingkungan yang menyebabkan dia yang mengalami namanya kemalasan sosial atau social loving. Ya, hal ini disebabkan karena apa? Karena rekan kerjanya juga malas kok. Kalau yang lain malas, ngapain aku rajin? Kalau yang lain malas, ya wes aku malas, begitu kan? Yang kedua, tidak terlalu dianggap, tidak ada penghargaan, sehingga dia tidak termotivasi. Oh ternyata aku menemukan inovasi seperti ini, ya gak dihargai kok, tidak ada apa-apa. Lah buat apa? Aku berusaha lebih lagi, begitu kan? Dan yang ketiga, ada standar kinerja yang terus membandingkan performa antar individu dalam sebuah kelompok. Dan akhirnya orang ini tidak termotivasi untuk mengembangkan apa yang dia percayakan. Karena itu menjadi bumerang bagi orang yang dibanding-bandingkan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak berusaha mencari pujian apa yang kita terima ketika Tuhan Yesus datang. Bukan. Tetapi kita harus mengerjakan dan bertanggung jawab untuk setiap hal apa yang telah dipercayakan. Dan saya yakin Bapak Ibu, semua agama juga menuntut pertanggungan jawab atas apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Tetapi hasil akhirnya yang berbeda-beda. Betul nggak? Kalau agama Buddha, ya hasil akhirnya diharapkan apa? Terlepas dari yang namanya kelahiran berulang itu Bapak Ibu ya. Ini materi AHB Bapak Ibu ya. Kalau Kristen kita mendapatkan apa? Mahkota kehidupan yang Tuhan percayakan. Semua agama mengajarkan bahwa ada pertanggungan jawab. Oleh karena itu mari kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan supaya pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan kita yang semakin diperluas. Ingat kita ini cuma hamba, kita ini cuma alat. Tetapi kalau hamba mau dipakai, itu adalah sebuah anugerah dan kesempatan Tuhan yang besar. Saya tutup dengan menceritakan apa yang saya dapatkan Bapak Ibu ya di Radio Suara Surabaya. Dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu, saya mendengarkan titik nol Suara Surabaya. Ya, saya senang dengan kisah biografi, kisah kehidupan dari orang-orang itu Bapak Ibu, dan saya catat Bapak Ibu ya. Seseorang ini Bapak Ibu, profesinya hampir sama dengan kita. Beliau itu adalah seorang tenaga pendidik Bapak Ibu ya. Beliau setelah lulus S1 ya, ingin mengembangkan diri dengan berusaha apa? Mencari beasiswa S2, bukan cuma di dalam negeri, tetapi berusaha untuk pergi ke luar negeri Bapak Ibu. Dan karena anugerah dan kemurahan Tuhan, beliau mendapatkannya sampai dengan S3. Setelah beliau lulus mengajar kembali ke Indonesia, ya, beliau ini melihat mahasiswanya ya diuji oleh dosen-dosen dari universitas lain. Tidak bisa membuat soal karena jabatan akademiknya belum diurus, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Di dalam apa yang saya dengar itu Bapak Ibu, jabatan akademiknya itu segera diurus. Meskipun harus mengeluarkan biaya dan itu tidak mudah. Supaya apa? Mahasiswanya bisa mendapatkan soal dari dosennya sendiri. Gitu kan. Bapak Ibu, saat ini beliau menjabat sebagai rektor. Di mana beliau melayani tidak jauh dari kita. Beliau itu adalah Bapak Rektor kita, begitu ya. Wah, saya kaget mendengarkan kisah hidup dari Pak Juwantoro, gitu ya. Itulah yang seharusnya kita lakukan.
Kita bekerja bukan hanya demi supaya asap dapur itu mengepul, Bapak Ibu. Bukan. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengembangkan peradaban manusia ini. Dan mengembangkan kebudayaan manusia ini. Bukan cuma sekedar perutku kenyang, aku iso pakai sepatu Skechers begitu ya. Punya HP yang tercanggih untuk bisa selfie dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi kita membangun kerajaan Allah dengan cara apa? Kita berbagian di dalamnya. Maukah kita mengembangkan diri kita? Kita sudah dipercayakan oleh Tuhan pelayanan di ladang yang besar ini. Kalau kita miss dengan kesempatan ini, maka jangan kaget kalau apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu akan dicabut darimu. Oleh karena itu, kembangkan dirimu, ya, layanilah Tuhan, kembangkanlah kerajaan sorga, dan muliakanlah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, memberikan kesempatan untuk berkembang, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa di dalam masa-masa kami menanti kedatangan Tuhan, kami harus terus senantiasa untuk mengembangkan diri kami. Bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan kerajaan surga. Kami mau ditempa oleh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan, supaya kami boleh efektif bagi pekerjaan Tuhan di ladang yang telah Tuhan percayakan, yaitu di UK Petra ini. Ampuni kami jikalau seringkali kami menjadi seperti hamba yang jahat dan malas ini. Kami enggan untuk berubah, bahkan kami enggan untuk mengembangkan diri kami. Karena kami sudah merasa nyaman, diri kami kepuasan diri kami sudah tercukupi. Bahkan kami melihat orang lain kok hidupnya enak, tidak mengerjakan apa-apa, tetapi ya mereka sudah mengalami keenakan. Tuhan tolong ampuni kami. Jikalau kami saat ini malas, bahkan kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan meneguhkan firman yang telah kami dengarkan. Dan terus menggelisahkan kami ketika kami masih belum mengembangkan diri kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.